Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa kembali dalam materi pembelajaran ekonomi. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengangguran. Masih melanjutkan yang kemarin tentang bab ketenaga kerja. Tentu tidak ada orang yang ingin menganggur. Artinya semua orang ingin bekerja, terutama mereka yang masuk dalam usia produktif. Sebenarnya apa yang dikatakan penganggur? Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Harapannya adalah tingkat pengangguran itu rendah. Artinya bahwa jumlah angkatan kerja dibanding dengan jumlah penganggurnya itu jumlahnya atau jumlah penganggurnya sedikit, sehingga persentase jumlah pengangguran diharapkan semakin menurun. Kemudian jenis pengangguran menurut sebabnya terdiri atas pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat turunnya kegiatan perekonomian, pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi ekonomi. Kemudian ada pengangguran friksional, di mana pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin atau teknologi. Sedangkan jenis pengangguran menurut cirinya terdiri dari pengangguran terbuka, di mana saat seseorang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari kerja. Setengah menganggur adalah orang yang saat orang ini bekerja, namun tenaganya kurang termanfaatkan secara maksimal. Pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal, dan pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim. Contohnya, saat petani harus menganggur pada saat mereka harus menunggu masa panen. Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Tentunya dampaknya cukup besar dalam sebuah negara jika terjadi tingkat pengangguran yang terlalu tinggi. Di antaranya yang pertama adalah menurunkan aktivitas perekonomian. Yang kedua adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita atau pendapatan setiap penduduk. Kemudian yang ketiga, meningkatkan biaya sosial, di mana tingkat sosial, kerawanan sosial tentu akan meningkat. Yang keempat adalah menurunkan tingkat keterampilan, dan yang kelima adalah menurunkan penerimaan negara karena akan berkurang terhadap pembayaran pajak penghasilan dari setiap orang atau setiap pekerja. Semakin lama orang menganggur, tentu beban psikologisnya akan semakin berat. Orang yang menganggur tidak punya pekerjaan akan ada tekanan mental yang dirasakannya. Dan yang seterusnya, semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Biaya keamanan, biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengatasi pengangguran? Untuk mengatasi pengangguran siklis, antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Harapannya dengan proyek padat karya ini akan ada aliran uang yang mengalir ke masyarakat dan akan dipergunakan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan bantuan cuma-cuma yang sering disebut dengan bantuan tunai. Di saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah mengucurkan ratusan triliun rupiah untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian kembali bergerak. Di antaranya adalah untuk bekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah akan diberikan dana bantuan 600.000 rupiah per bulan, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Dengan struktural ini, harapannya adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan, maka jika terjadi perubahan struktur ekonomi, maka masyarakat akan mampu menyesuaikan dengan perubahan struktur ekonomi tadi. Selanjutnya, untuk mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, namun hanya bisa dikurangi. Kemajuan teknologi sebenarnya akan mengeliminir terjadinya pengangguran friksional ini. Kenapa? Karena orang akan dengan mudah mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan melalui internet atau melalui telepon pintar yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya, cara mengatasi pengangguran musiman yaitu pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Artinya, jangan sampai petani menganggur sama sekali hanya untuk menunggu masa panen. Nah, untuk mengisi masa waktu menunggu masa panen, petani bisa melakukan pekerjaan yang mana dapat menghasilkan pendapatan bagi petani tersebut. Anak-anakku, demikian keseluruhan pembahasan materi untuk materi ketenagakerjaan. Cukup sekian untuk materi kita pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.